Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Muhajir. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Pahlevi, LC MSI. Soal nomor 1. Jelaskan bagian dari ma'rufat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Yang pertama, di sini ada bab fa'il. Definisi fa'il yaitu isim yang dibaca rofa yang jatuh sesudah fi'il. Contohnya koma zaidun. Lalu di sini fa'il terbagi menjadi dua bagian. Yang satu fa'il isim zohir, yang kedua fa'il isim domir. Fa'il isim zohir yaitu sesuatu yang jelas yang menunjukkan pada perkara yang dinamai seperti zaidun dan rojulun. Contohnya qoma zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Yang kedua yaqumu zaidun, yang artinya Zaid sedang berdiri. Lalu fa'il isim domir yaitu lafaz yang menunjukkan berbicara atau mutakalim yang diajak bicara, atau mukhotob atau yang dibicarakan, atau bisa disebut goib. Contohnya dorobtu, saya telah memukul. Lalu yang kedua nadribu, kami sedang memukul. Yang kedua di sini ada naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu isim yang dibaca rofa yang tidak disebut fa'ilnya. Cara membuat naibul fa'il yaitu adalah yang pertama, naibul fa'il fi'il madi, dimana di sini di domah awalnya dan di kasroh sebelum akhirnya. Contohnya duriba zaidun. Lalu yang kedua, naibul fi'il mudhari, yang dimana di sini di awalnya itu domah, didomahkan, lalu yang keduanya yang sebelum akhirannya itu difathahkan. Contohnya yudroba zaidun. Lalu naibul fa'il di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama naibul fa'il isim zohir, yang contohnya duriba zaidun, dan yang kedua adalah naibul fi'il isim domir, dan contohnya duribtu. Lalu di sini yang ketiga adalah bab tentang mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil sebangsa lafaz. Lalu mubtada itu terbagi menjadi dua, yaitu mubtada isim dohir, yang kedua mubtada isim domir. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Khobar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama khobar mufrad, yaitu khobar yang bukan berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Lalu yang kedua khobar ghairu mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah dan fi'liyah atau yang menyerupai jumlah dorof dan jar majrur. Untuk soal nomor 2, jelaskan pengertian maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, dan maf'ul ma'ah beserta dengan contohnya. Maf'ul mutlak. Definisi maf'ul mutlak adalah isim nakiroh atau umum berupa isim masdar dinasabkan bentuk lafaznya sama dengan fi'il yang digunakan dalam susunan tersebut. Tujuannya untuk mempertegas atau memperjelas. Contohnya jaroyal kalbu jarian syari'an, artinya seekor anjing berlari dengan lari cepat. Maf'ul bih. Definisi maf'ul bih adalah isim yang harokatnya dinasabkan karena menjadi objek. Contohnya dorobal mudarrisu tilmidha. Karena hukum maf'ul bih adalah wajib mansub, jadi ada beberapa bentuk atau alamat terkait kenasabannya. 1. Nasab dengan tanda fathah yang jelas seperti contoh di atas. 2. Nasab dengan tanda fathah muqaddoroh karena isim yang menjadi objek dari jenis muf'al akhir alif. Contohnya ra'aitul fata. Yang ketiga, nasab dengan tanda huruf ya dan nun terjadi jika objek terdiri dari tasniyah dan jamak muzakkar salim. Contohnya
Saya melihat dua orang pelajar. Ra'aitul thalibaini. Yang keempat, nasab dengan tanda huruf alif terjadi jika objek terdiri dari isim 5, a dan kho dan lain-lainnya. Contohnya, aku melihat saudaramu. Ra'aitu akhoka. Yang kelima, nasab dengan kasroh jika objek dari jamak muannas salim. Contohnya, aku melihat para pelajar siswi. Ra'aitu tholibati. Pengertian maf'ul fi. Pengertian maf'ul fi atau zorof adalah isim yang dinasabkan mengandung arti di. Polanya kadang mu'rob atau harkat akhirnya berubah, kadang mabni, harkat akhirnya tetap dan dibagi menjadi dua, dorob makan atau berhubungan dengan tempat, atau dorof zaman atau waktu. Contohnya, zahabal tholibu ilal madrasati sobahan, yang artinya siswa pergi ke sekolah di waktu pagi. Selanjutnya, maf'ul li ajli. Definisi maf'ul li ajli adalah isim nakiroh dinasabkan dan berupa isim masdar untuk menjelaskan sebab atau alasan akibat suatu perbuatan. Contohnya, aqobal mudarrisul tholiba tajdiyan lahu. Seorang guru menghukum siswa dengan alasan mendidik. Berikut macam-macam dan jenisnya. 1. Tidak memakai tanda makrifat atau alif lam. Contoh seperti di atas. Yang kedua, menjadi mudhof. Contoh dari Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlakin. Kalimat imlak diidofkan kepada khosyah. Yang ketiga, memakai tanda makrifat atau alif lam. Contohnya, jahada fi sabilillahi al-adifa anil haq. Kalimat adifa memakai alif lam atau tidak, kedudukannya sama menjadi maf'ul al-adifa atau dafa'an. Selanjutnya, maf'ul ma'ah. Pengertian maf'ul ma'ah, isim mansub yang terletak sesudah huruf wawu, akan tetapi wawu itu tidak bermakna dan atau kata sambung, melainkan mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah pun disebut wawu ma'iyah. Sampai-sampai wawu ma'iyah pengertiannya sama saja dengan maf'ul ma'ah. Contohnya, sirtu wal jabala. Aku berjalan bareng gunung. Kata al-jabala dibaca mansub dengan berharokat fathah sebab sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Syarat-syarat maf'ul ma'ah. 1. Bentuk isim fadlah. Adanya isim tersebut tergolong kelebihan. Maksudnya tanpa adanya isim tersebut sebetulnya jumlah itu sudah dapat dipahami. Contohnya, da'iz zolima wal ayyama. Yang kedua, sebelum wawu ma'iyah terdapat jumlah misal, ja'al amiru wal jaisa, yang artinya raja datang bersamaan dengan prajurit. Yang ketiga, maf'ul ma'ah terletak langsung sesudah huruf wawu yang dinamakan dengan wawu ma'iyah, tidak boleh terdapat lafaz pemisah sebelumnya. Yang keempat, wawu ma'ah diindikasikan suatu kebersamaan, bukan kata sambung. Berikut ialah contoh-contoh maf'ul ma'ah atau wawu ma'iyah. Gozar rijalu wal qoyada, yang artinya para lelaki berperang bersama panglima. Yang kedua, zahabat tujaru watulu asyamsi, yang artinya para saudagar pergi saat terbit matahari. Soal nomor 3, jelaskan tentang hal, tamyiz, istisna bi'illah, dan fi'il mudhari mansub. Di sini tentang hal. Hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar. Contohnya, ja'a zaidun raqiba, artinya Zaid datang sambil berkendaraan. Lalu yang kedua, raqibtul farasa musar roja, yang artinya saya menunggangi kuda sambil memakai kendali. Ketentuan hal. 1. Hal harus terdiri dari isim nakiroh. Lalu yang kedua, hal harus terletak setelah susunan kalimat yang sempurna telah dimengerti maksudnya, karena hal hanya berfungsi sebagai pelengkap. Lalu yang ketiga, sohibul hal
harus terdiri dari isim ma'rifat. Contohnya, allamal mudarrosa jalisa. Artinya Pak Guru mengajar sambil duduk. Lalu selanjutnya ada tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan materi-materi atau benda-benda yang masih samar. Contohnya, tasabbaba Zaidun aroko, yang artinya Zaid mengalir keringatnya. Lalu ketentuan-ketentuan tamyiz di sini ada dua. Yang pertama, tamyiz harus terdiri dari isim nakirah. Lalu yang kedua, tamyiz harus terletak setelah susunan kalimat yang sempurna. Lalu selanjutnya di sini ada istisna bi'illah. Istisna merupakan kata penghubung yang fungsinya menggabungkan menyatakan pengecualian. Yang dikecualikan disebut musanna minhu dan terkecualikan disebut musanna illa. Contohnya seperti ja'al qaumu illa zaidan. Illa kata penghubung istisna ini memiliki beberapa ketentuan dalam penggunaannya, yaitu 1. Kata setelah kata penghubung ini harus mansub apabila berada setelah kalimat sempurna positif dan bukan kalimat larangan. Contohnya hadorol talamizu illa zaidan, yang artinya para siswa telah hadir kecuali Zaid. Lalu yang kedua, kata setelah kata penghubung ini boleh mansub dan boleh juga mengikuti i'rabnya kata sebelum illa sesuatu yang dikecualikan. Hal ini apabila berada pada kalimat sempurna negatif atau kalimat larangan. Contohnya, ma angzuru ahada illa Fatimah. Saya tidak melihat seorang pun kecuali Fatimah. Lalu yang ketiga, kata setelah penghubung ini ketentuan tashkil i'rabnya disesuaikan sesuai fungsinya. Apabila berada kalimat yang belum sempurna, contohnya ma qoma illa Sulaiman, yang artinya tidaklah berdiri kecuali Sulaiman. Selanjutnya di sini ada fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub ialah fi'il yang telah terpengaruh oleh suatu kondisi yang mengubah harokat akhirnya yang sebelumnya dhamma menjadi fathah. Lalu akan tetapi dalam beberapa situasi harokat akhir i'rab dari fi'il tersebut tidak harus berharokat fathah. Bisa juga dengan cara menghapuskan huruf nun dari 5 kata kerja atau al-af'alul khamsah, yaitu contohnya yaf'alani, maka akan berubah menjadi an yaf'ala. Lalu yang kedua, taf'alani, maka akan berubah menjadi an taf'ala. Lalu yang ketiga, taf'aluna, maka akan berubah menjadi an taf'alu. Lalu yang keempat, ada yaf'aluna, maka akan berubah menjadi ay yaf'alu. Yang kelima, taf'alina, maka akan berubah menjadi an taf'ali. Soal nomor 4, jelaskan na'at, taukid, dan badal dengan penjelasan yang lengkap disertai contoh tiap-tiap bagian. Selanjutnya di sini ada pengertian dan jenis na'at atau sifat. Na'at atau sifat adalah isim yang menyifati kata sebelumnya, cocok diawali dengan kata yang disifati diberi nama man'ut atau mausuf. Dan di sini na'at terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah na'at hakiki. Na'at hakiki adalah asli sifatnya yang disifati. Contohnya ja'a rajulun karim, yang artinya datang seorang laki-laki yang mulia, dan yang mulia di sini adalah laki-laki tersebut. Na'at hakiki mengikuti isim sebelumnya atau yang disifati dalam 4 hal, yaitu dalam i'rabnya. Contohnya al-kitabul jadid, yang artinya kitab yang baru. Dalam jenis muzakkar atau muannas, contohnya ar-rajulul sholih, yang artinya laki-laki yang soleh. Dalam bilangannya mufrad, musanna atau jamak, contohnya rajulun sholihun, yang artinya laki-laki yang soleh. Dalam nakirah atau ma'rifatnya, contohnya adalah al-masjidul kabir, artinya masjid yang besar. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah na'at. Contohnya jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu yang kedua, na'at sababi, yang adalah bukan sifat asli yang disifati. Contohnya ja'a rajulun karimun abuhu,
yang artinya datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Yang mulia di sini adalah bukan laki-laki tersebut, tapi bapaknya. Naat ditinjau dari segi amalnya. Naat ditinjau dari segi amalnya maka di sini terbagi menjadi dua. Yang satu adalah naat hakiki, yaitu naat yang merofakkan isim domir mustatir yang disimpan, yang fungsinya isim domir kata gantinya itu tersebut kembali pada man'ut, kata yang disifati atau objeknya. Contohnya, ja'a zaidul akil, yang artinya telah datang Zaid yang berakal. Naat sababi bisa diketahui dengan menentukan dari dua poin berikut. Yang pertama adalah dalam segi i'rabnya, lalu yang kedua dalam segi ma'rifat nakirohnya. Segi mufrad saniyah jamaknya dan muzakkar muannasnya tidak disebutkan karena naat sababi menyesuaikan dengan isim zahir yang ia rafakan setelahnya. Lalu selanjutnya di sini ada taukid. Taukid adalah isim yang menguatkan kata sebelumnya. Kata yang dikuatkan namanya muakkad. Macam-macam taukid. Taukid dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, taukid lafzi adalah taukid dengan cara mengulang kata sebelumnya. Contoh mengulang kata itu isim zahir seperti ja'al astadul astadu. Lalu yang kedua, isim domir seperti qoro'ata anta. Lalu yang ketiga, fi'il seperti zahaba. Yang keempat adalah haraf seperti inna tilmidha naimun. Yang kelima, jumlah seperti zuharal batilu. Yang keenam, isim mutarodif seperti hurairoh sama dengan kitun. Lalu selanjutnya taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid yang menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yaitu lafaz nafasa, aina, ula, ajma. Dan lafaz yang mengikuti lafaz ajma adalah abtu'a, absu'a. Contohnya adalah ja'a zaidun nafsuhu. Itu contoh pertama. Lalu contoh kedua adalah ja'a zaidun nafsuhu ainuhu. Lalu selanjutnya ada badal atau mengganti. Badal artinya pengganti, cocok diawali kata yaitu yang diganti diberi nama mubdal minhu. Contohnya kanal khalifatu Umar adi'a, yang artinya ada seorang khalifah yaitu Umar yang adalah adil. Maka kata Umar di sini pada contoh di atas adalah badal karena mengganti kata al-khalifah. Lafaz al-khalifah menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Lalu di sini ada macam-macam badal. Badal terbagi menjadi 4 macam, yaitu al-badalul mutabiku. Dinamai badal mutabik karena kesesuaiannya dengan mubdal minhu, kata yang diganti. Dari segi kedudukan contohnya, qara'a abuka aliyul majalah. Bapakmu yaitu Ali telah membaca majalah. Lalu contoh yang kedua, sakanatu fil madinati Makassar, yang artinya saya tinggal di sebuah kota yaitu Makassar. Dari dua contoh tersebut maka kita dapati antara badal pengganti dan mubdal minhu yang diganti secara keseluruhan menunjukkan kesamaan derajat. Oleh karena itu maka badal mutabik ini juga dinamakan badal kulli minal kulli atau badal sya'i min sya'i, yang artinya badal dari sesuatu yang sama derajatnya. Yang kedua adalah badalul ba'di minal kulli atau yang artinya ganti sebagian dari keseluruhan. Badal seperti ini bila mana badal menggantikan sebagian dari mubdal minhunya, baik itu bagiannya sedikit sama dengan 1/2 bagian atau lebih dari 1/2. Contohnya, ja'atil qabilah rub'uha au nisfuha au tultuha.
yang artinya telah datang kabilah itu, yaitu seperempatnya, seperduanya, atau sepertiganya. Lalu contoh yang kedua adalah ja'al mad'uwan ba'duhum, artinya datang para undangan, yaitu sebagian. Lalu contoh yang ketiga adalah akaltus sama katul tuha, yang artinya saya telah makan ikan, yaitu sepertiganya. Lalu yang ketiga adalah badal istimal. Kata istimal di sini berarti kandungan, cakupan, muatan, dan isi. Dinamai badal istimal karena badal pada bagian ini merupakan cakupan dari mubdal minhu, tidak sesuai dengan mubdal minhu, dan juga bukan sebagian dari mubdal minhunya. Contohnya, naf'anil astadu ilmuhu, yang artinya bermanfaat bagi saya ustadz itu, yaitu ilmunya. Soal nomor 5, jelaskan kana wa akhtuha dan inna wa akhtuha dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh-contohnya. Lalu di sini ada yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nawasih atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Berikut ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama adalah kana, yang kedua adalah bata, yang ketiga adalah zola, yang keempat adalah adha, yang kelima adalah asbaha, yang keenam adalah amsa, yang ketujuh adalah soro, yang ke-8 adalah laisa, yang ke-9 adalah mazala, yang ke-10 adalah mabaroha, yang ke-11 adalah mafati, yang ke-12 adalah ma'angfaka, yang ke-13 adalah madama. Berikut ini adalah contoh saudara-saudaranya kana, yaitu fi'il yang merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang pertama dari bata, yang itu mengerjakan sesuatu di malam hari atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada malam hari. Contohnya bata zaidun nauma, yang artinya Zaid tidur di malam hari. Lalu yang kedua adalah al-duha, yang mengerjakan sesuatu di waktu duha, siang sebelum duhur, atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada waktu duhur. Contoh, al-duha Zaidun zahiba, Zaid pergi di waktu duha. Yang ketiga adalah asbaha, yang artinya mengerjakan sesuatu di waktu pagi, atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada pagi hari. Contohnya asbaha zaidun akila, yang artinya Zaid makan di pagi hari. Selanjutnya ada amsa, yaitu mengerjakan sesuatu di waktu sore, atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada sore hari. Contohnya amsa zaidun akila, yang artinya Zaid makan di sore hari. Lalu selanjutnya ada soro, berubah atau juga bermakna berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Contohnya soro zaidun alima, yang artinya Zaid berubah menjadi orang alim. Lalu selanjutnya laisa, yang artinya bukan atau tidak. Contohnya laisa zaidun mudarrisa, yang artinya Zaid bukan seorang guru. Selanjutnya zala, yang artinya senantiasa atau masih. Contohnya mazala zaidun qa'ima, yang artinya Zaid masih berdiri. Lalu selanjutnya mabariha, yang artinya senantiasa atau masih. Contohnya mabariha zaidun qa'ima, yang artinya Zaid masih berdiri. Nah, itu sama seperti mazala. Lalu yang selanjutnya mafati, yang artinya senantiasa atau masih. Contohnya adalah mafati zaidun qa'ima, yang artinya sama seperti di atas, Zaid masih berdiri. Lalu selanjutnya ada anfaka, yang artinya senantiasa atau masih. Contohnya adalah ma'anfaka zaidun qa'ima, yang artinya masih sama seperti di atas, Zaid masih berdiri. Lalu yang terakhir adalah madama, senantiasa atau masih. Contohnya madama zaidun qa'ima, yang artinya masih sama di atas, yaitu adalah Zaid masih berdiri.
Lalu selanjutnya di sini ada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah sekelompok harf kata depan yang mendahului isim jika suatu jumlah ismiyah atau susunan mubtada dan khobarnya didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan menyebabkan mubtada menjadi mansub dan disebut isim inna, dan khobar tetap marfu dan disebut khobar inna seperti innallaha sami'un alim. Lalu di sini yang termasuk ke dalam inna wa akhwatuha adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Di sini contohnya. Yang pertama adalah inna, artinya sesungguhnya. Fungsi untuk penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan, seperti contohnya innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Kata qadir marfu dengan dhammah dan kata Allah mansub dengan fathah. Lalu yang kedua adalah anna, yang artinya bahwa, fungsinya untuk penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan. Contohnya la'abudda annahum yuriduna minhu dalila, yang artinya sesungguhnya mereka pasti menghendaki dalil daripadanya. Yang ketiga adalah ka'anna, yang artinya seakan-akan, fungsinya penyerumpamaan. Contohnya ka'anna kana ilun maroh maka, yang artinya agaknya engkau berhasil mencapai maksudmu. Lalu selanjutnya ada lakinna, yang artinya akan tetapi, fungsinya untuk menyangkal. Contohnya wa alimun lakinnahu ghairu amili, yang artinya dia pandai tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Selanjutnya adalah Allah, yang artinya semoga atau agar, fungsinya sebagai pengharapan. Contohnya la'alla aliyun maridun, semoga Ali sakit. Yang terakhir di sini adalah laita, yang artinya seandainya, fungsinya adalah berangan-angan. Contohnya adalah laitas sabba yaudu yauma, yang artinya seandainya masa muda itu bisa kembali. Ya, cukup sekian dari presentasi yang saya telah jabarkan. Di sini saya juga masih belajar. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.